radionya Orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah sore ini bisa hadir kembali Radio Al-Hikam Sangatta menyapa pendengar sekalian, yaitu rutin setelah sholat asar jam 5 sampai menjelang berbuka puasa, yaitu kajian kitab Lubabul Hadis yang dibawakan oleh Al-Ustadz Mahfud Effendi MPDI. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio Radio Al-Hikam yang beralamat di Gang Bumi Taka 3, Polres Kabo, Sangatta Utara. Tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim kita patuhi segala sunnah-sunnahnya. Baik pendengar Radio Al-Hikam Sangatta dan pendengar sekalian, live streaming Facebook Radio Al-Hikam Sangatta, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah dari beliau Ustadz Mahfud Effendi. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kru dan manajemen Radio Al-Hikam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini begitu spesial ya, dan kita bisa menyelesaikan sampai akhir, diberikan kesehatan dan pandemi ini semoga segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, bisa beribadah kembali kepada Allah SWT seperti sedia kala. Baik, mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kepada Ustadz Mahfud, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para pemirsa live streaming, para pendengar setia Radio Al-Hikam 91.9 FM dimanapun Anda berada, serta para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk datang secara langsung di Radio Al-Hikam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang baik di sisinya. Amin. Sebelum kita memulai, mari seperti biasa kita hadiahkan suratul Fatihah kepada pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa khususan ila Syekh al-alim al-alamah Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti ghafarallahu lahu wa lana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-babu al-khamis wal 'ishrun, bab yang ke-25 fi fadilatin nikahi, di dalam menjelaskan keutamaan nikah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tazwiju barakatun, bahwasanya pernikahan itu adalah berkah bagi pengantin laki-laki ataupun perempuan, ataupun untuk kedua keluarga atau kedua keluarga besarnya. Wal waladu rahmatun, dan kemudian dari pernikahan itu menghasilkan atau dikaruniakan anak, maka anak tersebut adalah berkah, adalah rahmah, artinya membawa rahmah. Anak tersebut pasti membawa rahmah dan kemudian pasti membawa rizki, karena memang sudah dititipkan kepada kita, maka segala rizkinya maka akan dititipkan, dilewatkan kepada orang tuanya. Fa'akrimu auladakum, maka muliakanlah mereka anak-anakmu. Fa inna karamatal aulad, maka karena sesungguhnya memuliakan anak-anak itu adalah ibadatun, itu adalah ibadah. Apalagi dalam keadaan yang kemudian di keutamaan fakir kemarin itu, jika ada seseorang itu kemudian dalam keadaan sempit, dalam keadaan serba terbatas, kemudian di depan anak-anaknya itu dapat gembira,
ya, dapat senyum, masuk rumah senyum, keluar rumah senyum, maka itu adalah orang yang mulia. Artinya keutamaannya itu adalah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati. Ini yang diplesetkan jadi an-nikahu santai, ini keliru ini. An-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, jalanku. Artinya apa yang dilakukan oleh Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka itu bukan dari golonganku. Maka sudah barang tentu Nabi itu ya puasa, Nabi itu ya sholat, ya zakat, kemudian main-main, dan kemudian nikah juga, tidur pula. Artinya kita harus apa? Kita harus meniru apa yang semua dilakukan oleh Nabi. Kita harus berusaha meniru contoh teladan dari Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-harairu sulahul baiti. Bahwasanya perawan ya, perempuan perawan ya, sholahul baiti itu dapat membagusi atau dapat mempercantik, memperindah rumah. Wal ima'u, sedangkan budak wanita fasadul baiti itu dapat merusak rumah, karena memang kaprahnya rata-rata budak ya, amat itu biasanya tidak bagus dalam hal mengurus rumah tangga. Artinya untuk urusan rumah ini biasanya mereka tidak begitu paham atau tidak begitu bagus, sehingga dikatakan bahwasanya wal ima'u, ketika kita menikahi budak wanita fasadul baiti, itu rata-rata akan merusak rumah. Sedangkan perawan gadis itu akan membuat bagus seisi rumah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man arada ayyal qallahu tahiran mutahhiran falyatazawwaj al-haraira. Bahwasanya Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menginginkan ayyal qallaha, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tahiran dalam keadaan suci, mutahhiran dan disucikan, falyatazawwaj al-haraira, maka menikahlah dengan wanita merdeka. Merdeka atau gadis perawan tadi itu, al-harair itu ya merdeka, ukhurun merdeka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iltamisu rizqa bin nikah. Capailah, dapatkanlah, atau apa ya iltamis itu ya, artinya bisa dengan nikah itu rezeki itu dapat kita ambil atau dapat kita gapai. Di Nabi menyatakan bahwa iltamisu ar-rizqa bin nikah, yakni gapailah rezeki itu dengan nikah. Maka sudah barang tentu ketika kita menikah biasanya rezeki itu pasti ada saja. Artinya bukan lantas kemudian ketika kita nikah kemudian menjadi mampet, menjadi semuanya, tidak. Kecuali kita taat maka insya Allah akan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syirarukum, seburuk-buruknya dari kalian semua, uzzabukum, adalah kalian yang bujangan. Wa arazilukum, dan lebih asornya lebih rendahnya mautakum, dari mati kalian semua, uzzabukum, dalam keadaan bujang. Nah, jadi seburuk-buruknya kita adalah orang bujangan, artinya yang tidak menikah selama hidupnya. Bahkan dikatakan ketika meninggal masih dalam keadaan bujang, ini wa arazilu mautakum, ini sebaik-baiknya mati kalian semua adalah mati dalam keadaan bujangan atau belum menikah. Karena memang menikah ini merupakan sunnah Nabi, maka anjuran ya, ini anjuran dari Nabi untuk umatnya untuk menikah pula, artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syirarukum uzzabukum, seburuk-buruknya kalian semua adalah orang-orang yang masih bujangan, yang belum menikah. Rakaatani min muta'ahilin, 2 rakaat orang yang memiliki keluarga, muta'ahilin atau orang yang katakan punya suami, punya istri. Khairu min sab'ina rakaatan min ghairi muta'ahilin, itu lebih utama daripada 70 rakaat dibandingkan daripada sholatnya orang yang masih sendirian. Jadi ketika kita nikah, punya keluarga, suami, istri, maka ketika kita sholat 2 rakaat, maka 2 rakaat ini lebih utama daripada 70 rakaat yang dilakukan bagi mereka yang belum menikah. Maka ini sebuah keuntungan, sebuah fadilah, sebuah keutamaan bagi siapa saja yang kemudian melangsungkan pernikahan. Artinya banyak pahala di dalamnya. Kemarin siwak sudah ya, artinya 1 kali siwak kemudian 2 rakaat itu lebih utama dibandingkan dengan 70 rakaat pula. Artinya banyak keutamaan, banyak fadilah yang kemudian kita dapat mengamalkan agar kita mencapainya. Nah, ini keutamaannya orang yang sholat yang sudah menikah dengan yang masih bujangan atau jomblo katakan. Maka perbandingannya 2
rakaat itu lebih utama daripada 70 rakaat dibandingkan mereka yang belum menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma at'amta zaujataka fahuwa laka shadaqatun, bahwasanya apa yang telah kamu berikan kepada orangmu atau zaujataka, kepada suami istrimu, ya istri ini ya zaujatun ini. Jadi apa yang telah kamu berikan kepada istrimu, fahuwalaka, maka bagimu itu adalah shadaqatun, adalah sedekah. Jadi rizki yang kita berikan kepada istri itu semuanya adalah tak lain dan tak bukan adalah apa? Adalah sedekah. Kita memberikan makan, kita memberikan sandang dan pangan, semuanya itu merupakan apa? Bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-babu as-sadis wal ishrun, bab yang ke-26, fi tasydidz zina, di dalam menerangkan ancaman berzina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zina yurithul faqra, bahwasanya zina itu mewariskan kefakiran, dapat membuat seseorang fakir miskin, artinya dalam keadaan susah, melarat, payah dan seterusnya ketika seseorang melakukan zina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zinal ainaini an-nadharu, bahwasanya zinanya kedua mata itu adalah melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an-nadharu ilan nisa'i al-ajnabiyati, ya. An-nadharu ilan nisa'i al-ajnabiyati, ajnabiyah namanya. Atau kita melihat pada wanita ajnabi, ya, artinya orang lain, wanita orang lain, minal kabair, itu merupakan bagian dari dosa besar, itu merupakan zina mata. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zina rijlaini, adapun zinanya kaki, al-masyu, yakni berjalan entah kemana, artinya seluruh anggota badan ini nanti dapat berzina. Wa zinal yadaini al-batsyu, sedangkan zinanya kedua tangan itu adalah al-batsyu, itu mukul. Seperti memukul atau apa ya, memukul. Wa zinal aina ini an-nadharu, dan zinanya kedua mata itu adalah melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam zinatun wahidatun tahbitu amala sab'ina sanatan, yakni ketika seseorang itu melakukan zina sekali saja, maka tahbidu amal sab'ina sanah, akan menghapus amal sebanyak atau selama 70 tahun. Ini baru sekali. Andai kata 2-3 kali dan seterusnya dalam hidupnya, bahkan naudzubillah setiap saat berada dalam kegiatan atau hal-hal yang tersebut atau dalam perzinaan, maka sudah barang tentu orang yang seperti ini tidak memiliki amal tidak memiliki amal sama sekali. Ini baru sekali saja ya, zinatun wahidatun ini saja sudah dihapus amalnya. Amal kebaikannya dihapus sebanyak atau selama 70 tahun. Bagaimana dia lantas kemudian hidup? Orang misalkan dia 60 tahun hidupnya, sedangkan amalnya di sini 70 tahun itu sudah dihapus, maka sudah barang tentu tidak memiliki amal baik sama sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min dzambin ba'da syirkil a'dhamu indallahi min nutfati wa da'aha rajulun fir rahim la yahillu lahu. Nabi Muhammad bersabda, ma min dzambin, tidak ada sebuah dosa ba'da syirki, setelah syirik, a'dhamun, itu lebih utama, lebih besar, lebih agung, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala, min nutfatin, dari sperma nutfah, wa da'aha, yang diletakkan, ya, rajulun, siapa laki-laki, fi rahimin, di dalam sebuah rahim, la yahillu lahu, yang tidak halal baginya. Artinya perzinaan ini ya selain setelah syirik, maka ini termasuk dosa yang besar setelah syirik. Artinya apa? Ketika seseorang kemudian menggauli, berzina kepada orang yang tidak halal baginya, maka sudah barang tentu ini akan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah barang tentu ketika banyak dikumpulkan dosa-dosa, maka iqab atau azab atau siksa itu sudah barang tentu akan menantinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna li ahlin nar sayhatan minnatni rihi farjir zani, bahwasanya sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya inna li ahli nar, sesungguhnya untuk ahli neraka atau orang yang di dalam neraka, sayhatan, itu ada jeritan, ada jeritan dari seorang yang ahli neraka. Minnatni rihi farjizani, dan yang bagaimana ceritanya itu adalah lebih busuk daripada apa? Bau dari kemaluan orang yang berzina. Artinya jeritan-jeritannya itu adalah bisa jadi lebih busuk atau bisa jadi lebih tidak enak
daripada bau dari kemaluan orang yang telah berzina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-ghani waz-zina la yajtami'ani. Orang yang kaya dan orang yang berzina itu tidak akan kumpul keduanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tarkuz zina yurithul ghina. Bahwasanya meninggalkan perbuatan zina itu dapat mewariskan kekayaan, atau ini kebalikannya tadi di awal, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan perzinaan maka itu akan mewariskan kefakiran. Maka ketika kita meninggalkan tarkuz zina yurithul ghina, itu akan apa? Akan mewariskan kekayaan atau akan membuat seseorang itu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man zana zuniya bihi walau bi khitan darihi. Barang siapa yang berzina maka zunia, maka akan dizinai bihi, zuniyai bihi walau bi khitani darihi, meskipun dengan pagar tembok rumahnya. Artinya ya orang terdekat. Artinya ketika seseorang berzina maka ini bisa jadi nanti akan dizinai pula. Man zana, qala sallallahu alaihi wasallam man zana bi imra'atin fatahallahu alaihi fi qabrihi thamaniyata abwabin minan nari yakhruju min tilkal abwab aqaribu wa hayatun ila yaumil qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, man zana, barang siapa yang berzina bi imra'atin dengan seorang perempuan, laki-laki mendatangi perempuan atau yang berbuat tidak senonoh lah katakan, fatahallahu alaihi fi qabrihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan baginya di dalam kuburnya kelak ketika dia masuk, mati, meninggal, masuk di dalam liang lahat, kemudian maka di dalam liang lahat, di dalam kuburnya, di alam barzah ini Allah Subhanahu wa taala akan membukakan 8 pintu baginya. 8 pintu minan nar, apalagi ini kemudian pintu dari neraka, dari api. Yakhruju min tilkal abwab, maka akan keluar dari pintu-pintu yang 8 jumlahnya itu aqaribun, apa, kala jengking, wahayatun, dan apa, hayatun itu apa, ular, ila yaumil qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamah. Ya sudah barang tentu kala jengking kemudian ular ya apa, gigit. Tidak mungkin kemudian kok diam saja, tidak. Artinya ini azab, ini siksa masih di alam barzah. Bagi siapa? Bagi seseorang yang kemudian melakukan perzinahan. Maka sudah barang tentu ini hal yang buruk yang harus kita hindari. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang tidak baik atau tindakan tercela ini. Al-babus sabi'u wal ishrun, bab yang ke-27, fit tasydidil liwat, di dalam menjelaskan ancaman bagi liwat, orang-orang yang apa namanya homoseksual atau kaum Nabi Lut ini, makanya kemudian dinamakan al-liwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qabbala ghulaman bi syahwatin azabahullahu ta'ala finnari al-fasanah. Barang siapa man qabbala ghulaman, barang siapa yang mencium, mendekati ghulaman, kepada laki-laki pemuda, bisyahwatin, dengan apa? Dengan dengan syahwat, ya, penuh dengan nafsu. Dia tahu mendatangi laki-laki, kemudian dia dengan nafsu, maka azabahullahu ta'ala finnar al-fasanah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa baginya orang laki-laki yang kemudian kumpul sama laki-laki tersebut dengan apa? Di dalam api neraka selama al-fasanah, selama 1000 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lawi tasala al-lutiyu bima il bahri lam yaji yaumal qiyamah illa junuban. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya walaupun andai kata orang yang liwat itu, artinya orang yang melakukan hubungan homoseksual, kemudian itu andai kata dia mandi besar, ya, bima'il bahri, dengan air yang ada di laut, lam yaji yaumal qiyamah illa junuban, maka tidak akan datang di hari kiamat kecuali dia dalam keadaan junub. Meskipun dia mandi, dibersihkan dirinya dengan menggunakan air sebanyak yang ada di lautan, itu tidak akan mampu untuk menghapus, tidak akan mampu untuk membersihkan dirinya. Ini saking besarnya dosa yang telah dilakukan. Maka sungguh sangat berbahaya sekali jikalau kita semua sampai kemudian terjangkit penyakit ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qabbala ghulaman, barang siapa yang mencium, atau mendekati, atau mendekatlah katakan, melakukan hubungan sesama jenis. Ghulaman ini dengan laki-laki muda yang tampan,
bisyahwatin dengan syahwat, maka uljima bilijamin minan nar, maka akan dipasang kendali minan bilijamin minan nar, dari kendali, kemudian minan nari, dari neraka. Artinya bagi siapapun itu yang melakukan hubungan sesama jenis ini, ya, kemudian dia akan dipasang kendali. Jadi kalau kendali, misalkan kita binatang ya seperti itu, ketika ada kuda, ketika ada sapi, kerbau dan seterusnya, maka akan dicocok hidungnya dan dia akan dipasang kendali dari api neraka. Naudzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man massa gulaman bisyahwatin la'anahullahu wal malaikatu wan nasu ajma'in. Barang siapa yang menyentuh pemuda laki-laki yang tampan bisyahwatin dengan syahwat, la'anahullahu wa malaikatu wan nasu ajmain, maka Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan manusia semuanya telah melaknat. Artinya semua makhluk melaknat bagi pelaku homoseksual atau liwat itu tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man adkhala qubulahu fi duburi imra'atin ba'atsallahu yaumal qiyamah wa huwa antanu minal jifah. Nabi bersabda bahwasanya barang siapa man adkhala kubulahu, barang siapa yang memasukkan kubulnya fi duburi imra'atin, di dalam duburnya perempuan, ini sama saja, artinya ini kita lewat jalur belakang ini. Maka apa yang ketika seseorang melakukan seperti itu, ini kan tidak jalannya sebenarnya, tidak jalannya. Ba'atsallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan membangkitkan mereka itu yang melakukan hubungan yang tidak benar ini tadi. Yaumal qiyamah akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa huwa angtanul minal jifah, maka dia itu lebih busuk daripada bau bangkai. Artinya orang yang laki-laki kemudian mendatangi istrinya lewat jalur belakang, maka ini kelak di hari kiamat atau di yaumil qiyamah akan dibangkitkan oleh Allah, sedangkan dia itu baunya lebih busuk daripada bangkai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyani wa idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani. Nabi Muhammad bersabda bahwasanya jikalau ada seseorang laki-laki mendekati atau datang kepada laki-laki, maka keduanya itu adalah orang yang zina. Maka apabila juga wa idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani, maka jikalau ada seorang perempuan mendatangi perempuan, maka keduanya juga telah melakukan zina. Artinya karena memang ini adalah homoseksual, biasanya mereka melakukan hubungan secara sejenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qabala ghulaman bi syahwatin fa ka'annama zana ma'a ummihi 70 marrah wa man zana ma'a ummihi marratan wahidan fa ka'annama qatala 70 nabiyan. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang mencium pemuda laki-laki yang tampan bi syahwatin dengan dengan nafsu, faka'annama zana ma'a ummihi, naudzubillah, ini sebagaimana dia menzinai ibunya sendiri, 70 marrah, sebanyak 70 kali. Ya, jadi sangat dipertegas sekali ancaman bagi siapapun yang kemudian melakukan hubungan sejenis. Yakni disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang mencium ini qabala, ini artinya melakukan hubungan ini gulaman kepada laki-laki bisyahwatin dengan syahwat, maka itu seakan-akan dia itu menzinai ibunya sendiri sebanyak 70 kali. Naudzubillah. Wa man zana ma ummihi, dan barang siapa yang menzinai ibunya sendiri marrotan wahidatan, sebanyak 1 kali saja, faka'annama qatala 70 nabiyan, maka seakan-akan dia itu akan membunuh 70 nabi. Berarti kalau 70 kali 70 itu berarti ada berapa itu? 4.900 nabi yang bunuh. Ini artinya sebuah ancaman yang besar, ganjarannya besar. Ini artinya dosa yang didapat ini besar sekali, sehingga ini bagaimanapun juga, dalam keadaan pun juga, mudah-mudahan kita dihindari dari perbuatan yang demikian dan dijauhkan dari hal-hal yang negatif ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man lata fi ghulamin asbaha fi qabrihi khinziran. Nabi Muhammad SAW bersabda, man lata, barang siapa yang wati ini tadi artinya liwat ini, melakukan hubungan seksual dengan sejenis ini, fi gulamin, kepada seorang laki-laki, asbaha fi qabrihi khinziran, maka di dalam kuburnya kelak dia akan berubah menjadi seekor khinzir. Khinzir itu babi.
ya, celeng atau babi khinzir, dia akan berubah menjadi seekor celeng atau babi. Ini bagi siapa? Bagi mereka yang yang melakukan hubungan seksual sejenis. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza lamasa al-ghulama ihtaraza al-arsyu wa qalatis samawat ya rabbana umurna nakhtafhu wa qalatil ardu ya rabbana umurna nablaghu wa qala alaihi salam la ta'tu nisaa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya idal masu al-gulam ketika menyentuh laki-laki menyentuh dengan laki-laki yang lainnya ihtaraza al-arsyu, maka ars ini goncang, ya kayak gempa gitu. Waqalatis samawat, dan kemudian langit-langit itu yang ada jumlahnya 7 itu berkata, ya Rabbana umurna nahtafhu, maka umurna wahai ya Rabbana, wahai Tuhanku, umurna perintahkan kepada kami, nahtafhu kami akan menyambarnya. Artinya langit tidak terima. Ya, langit tidak terima dengan apa? Dengan perlakuan, dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan hubungan liwat ini. Ya, langit ini memohon kepada Allah untuk apa? Agar diperintahkan apa? Agar menyambar orang yang melakukan hubungan liwat ini. Wa qalatil ardu, dan bumi juga berkata, ya Rabbana, wahai Tuhanku, umurna nabla'hu, perintahkan kami untuk apa? Untuk menelannya mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ta'tu an-nisa, ini sudah berbeda. Artinya apa? Langit dan bumi ini tidak ridho, ya, tidak senang untuk apa? Kepada mereka yang kemudian melakukan hubungan yang hubungan sesama jenis. Artinya karena memang ini tidak ridho mereka, sehingga ingin melenyapkan bagi mereka yang melakukan hubungan terlarang ini. Artinya ini memang harus dihindari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la ta'tu an-nisaa fi astahihinna fa innallaha la yastahyi minal haqqi. Nabi Muhammad SAW bersabda, la ta'tu nisaa, la ta'tu, jangan kamu mendekati an-nisaa, kepada beberapa perempuan atau istri-istrinya, fi as'atihinna, di dalam tuburnya atau di pantatnya, tuburnya, jalan belakang ini. Fa innallaha la tastahyi minal haqqi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan malu untuk menjelaskan kebenaran. Artinya ya besok kelak di hari kiamat akan dibukakan bahwasanya apa yang telah kita perbuat. Namun naudzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari perbuatan yang licik atau perbuatan yang keji seperti ini. Al-babu tsaminu wal ishrun, bab yang ke-28. Fi man'i syurbil khamri, di dalam apa? Di dalam mencegah meminum khamr. Artinya ini larangan untuk apa? Untuk meminum khamr. Akan tetapi kelak ketika di akhirat ada khamr yang kemudian apa? Ini halal bagi penghuni surga. Ya sabar, ketika di dunia kita harus menahan, maka harus sabar dulu. Kelak ketika kita menjadi ahli surga, penghuni surga, maka khamr, arak itu akan dihalalkan. Sudah barang tentu araknya, khamrnya ya lebih enak, lebih nikmat daripada khamr atau arak-arak yang ada di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba al-khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Nah, kan benar, ternyata ketika seseorang itu meminum khamr di dunia, maka kelak di akhirat dia tidak akan minum khamr. Ya, karena memang beda khamrnya yang ada di dunia, yang kemudian apa yang menjadi jamuan, apa yang menjadi sajian minuman yang ada di surga pasti akan berbeda. Dan sudah barang tentu ya tidak merusak atau merugikan kesehatan. Kalau khamr yang ada di dunia yang ada ini akan merusak akal, akan merusak jiwa, juga merusak ekonomi, pasti habis semua itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man syariba al-khamra mumsiyan asbaha musyrikan wa man syaribaha musbihan amsa musyrik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminum khamr di waktu sore, maka paginya itu adalah dia menjadi seorang musyrik. Wa man syaribaha musbihan, dan barang siapa yang meminum khamr di pagi hari, maka sorenya dia akan menjadi musyrik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al khamru ummul khaba'is, bahwasanya Nabi juga menyampaikan bahwasanya khamr itu, arak atau khamr itu adalah ummul khaba'is, pokok dari segala keburukan atau pokok dari kejelekan.
Faman syaribaha, kenapa kok dikatakan pokok dari atau pangkal pokok atau yang pokoknya inti lah katakan, karena memang dari ini biasanya seseorang akan apa? Satu, kehilangan akal. Setelah kehilangan akal biasanya mereka akan melakukan hal-hal di luar dugaan atau hal-hal di luar pada umumnya. Ya bisa jadi ngerampok, bisa jadi ya, pokoknya melakukan tindakan-tindakan yang ini akan merugikan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Pasti hal-hal yang nantinya ya mengarah kepada keburukan atau negatif ini biasanya timbul dari apa? Dari ketika seseorang ini meminum dari khamr. Makanya ini merupakan pangkal dari keburukan. Faman syaribaha, barang siapa yang meminum khamr, artinya lam tukbal sholatuhu, maka tidak akan diterima sholatnya arba'ina yauman, 40 hari itu tidak akan diterima sholatnya, karena memang efeknya, asarnya dari seorang meminum khamr itu adalah 40 hari baru hilang. Fa in mata wahya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan, maka apabila orang tersebut mati wahya khamr, sedangkan khamr itu fi batnihi masih terdapat dalam perutnya, mata mitatan jahiliyatan, maka dia akan mati dalam keadaan jahiliyah, naudzubillah. Jadi ketika seseorang minum khamr lantas dia mabuk kemudian teler dan kemudian dia mati, meninggal, pasti kan di dalam perutnya masih terdapat banyak arak, banyak khamr di dalamnya, maka orang tersebut mati dalam keadaan jahiliyah, maka sudah barang tentu orang yang demikian adalah su'ul khotimah, karena memang melakukan hal-hal yang buruk sehingga dia dimatikan oleh Allah dalam keadaan buruk pula. Maka kehidupan kita ini sebenarnya adalah kumpulan dari kebiasaan-kebiasaan yang ada. Jikalau kebiasaan kita sering ibadah, sering sedekah, pokoknya melakukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif lah, maka insya Allah kehidupan kita akan diakhirkan dalam keadaan yang baik pula. Namun sebaliknya, jikalau keadaan kehidupan kita ini setiap harinya melakukan hal-hal yang tidak bagus, pokoknya jelek semua, maka dalam keadaan itu pula seseorang itu akan dimatikan. Intinya dalam keadaan apapun ya yang menjadi kebiasaan kita setiap hari, maka insya Allah kita akan dihidupkan, akan dimatikan dalam keadaan itu. Ya mudah-mudahan kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al khamru jima'ul itsmi, bahwasanya khamr itu mengumpulkan dosa-dosa. Maka tadi ya, kalau dalam salah satu cerita itu ada seseorang yang dipilih kan antara khamr, perempuan cantik, dan kemudian ada anak kecil. Ya ada cerita itu disuruh untuk milih, kamu pilih yang mana? Anak kecil untuk dibunuh, kemudian atau ada perempuan cantik, atau kemudian kamu memilih khamr untuk diminum. Ternyata orang tersebut memilih khamr. Setelah minum khamr kemudian dia mabuk, tidak sadar ini ada perempuan cantik, maka selesai digaulilah. Kemudian agar tidak tahu siapa yang melakukan atau siapa yang kemudian melakukan tindakan bejat ini, ada anak kecil yang di sana, akhirnya dibunuh juga. Karena apa? Karena tidak dalam keadaan waras, tidak dalam keadaan normal, sehingga dari satu ya kemudian ketiga dosanya ini diantaranya adalah berzina, kemudian membunuh jiwa yang tak bersalah, akhirnya kena semua. Nah ini merupakan pangkal atau mengumpulkan dosa-dosa ya, karena memang ini tadi umul khaba'is, yakni pokok atau inti dari hal-hal yang bernilai buruk atau pokoknya keburukan atau kejelekan itu ya khamr. Maka hati-hati dengan barang yang satu ini. Sabar, kita kalau ingin ya extra jos lah, kasih susu itu seger ya. Kalau enggak itu ya dawet Banjarnegara atau apa, artinya hal-hal atau minuman-minuman yang lain yang menyegarkan, yang menyehatkan banyak ya. Kalau memang enggak buat itu ya buat apa ya, jahe atau apa ya, kita bersabar. Kalau memang menginginkan kelak kita akan merasakan khamr yang halal yang ada atau yang tersedia di surga. Pelayannya luar biasa para bidadari. Nah, kalau kita misalkan di dunia masuk di klub-klub atau apa itu sudah barang tentu kita habis uang kita. Ya, dalam hitungan malam sekejap selesai. Tapi kalau di surga mau semampusnya kita tidak akan pernah kenyang, tidak akan pernah haus kita. Artinya apa ya, kita selalu enak, makan apa saja tidak pernah kenyang ketika kita di surga. Kok bisa makan kemudian kita tidak bisa kenyang dan kemudian tidak bisa mengeluarkan BAB? Ya bisa. Nyatanya dulu ketika kita masih dalam kandungan,
Kita selalu makan terus, mendapat asupan dari orang tua tapi tidak mengeluarkan BAB. Katanya di surga itu akan keluar sebagai ini loh, menguap atau keluar sebagai keringat, sehingga meskipun kita makan model kayak apa, minum model apa, di surga tidak akan pernah kenyang. Itu enaknya kelak. Artinya segala bentuk kenikmatan itu didapat ketika kita surga. Namun kenikmatan yang paling agung, yang paling besar adalah apa? Kita dapat bertemu, dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling besar kecuali dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang sebenarnya surga itu ada tiga hal yang lebih baik daripada surga itu sendiri. Apa itu? Satu, kekal di dalam surga. Maka kekal di dalam surga itu akan lebih baik daripada keadaan surga itu sendiri. Yang kedua adalah pelayanan dari surga. Siapa yang melayani kita? Para malaikat dan kemudian para bidadari. Maka dalam hal lain itu, dalam kesempatan bahwasanya manusia itu memang ya, kalau dia baik itu dapat melebihi keutamaan dari para malaikat, namun dapat lebih kejam, lebih keji daripada setan atau iblis. Maka sudah barang tentu ya, di surga itu bisa tiga hal yang melebihi keutamanya tadi. Tiga hal yang dapat lebih baik atau lebih utama dari surga, yakni satu tadi kekal di dalam surga, kemudian pelayanan katakanlah pelayanan yang ada di surga yang kita dapatkan, dan kemudian ketiga mendapatkan nikmat dari dalam di surga itu, yakni dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri mal'unun, yakni para peminum khamar, arak, anggur, whisky dan kawan-kawannya, itu semuanya adalah mal'unun, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala saja, namun semua makhluk yang melaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam syaribul khamri, orang yang meminum khamr atau meminum arak itu ka'abidil wasan, sebagaimana dia penyembah patung. Wasyaribul khamri ka'abidil lata wal uzza, dan sedangkan sama artinya orang-orang yang peminum khamr itu sebagaimana dia penyembah lata wal uzza. Ini sebuah berhala besar yang dulu ada di Mekah, di sekitar Ka'bah. Ada Lata, Uzza, Manna, itu adalah ada Hubal ya, ada Hubal, Lata, Manna, Uzza, itu adalah nama-nama sesembahan berhala-berhala kafir Quraisy ketika dulu. Makanya di Ka'bah dulu itu ketika jahiliyah itu kurang lebih 360 berhala mengelilingnya, bahkan di dalamnya pun juga dikasih berhala. Ini ketika ketika Islam belum datang, artinya masih dalam gelap, masih belum mendapatkan cahaya atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syariba al-khamra faqad kaffara bima anzalallahu ta'ala ala anbiya'ihi, wa man sallama ala syaribihi syaribil khamri aw safahahu ahbatallahu ta'ala amaluhu arba'ina sanah. Barang siapa, Nabi menyampaikan, barang siapa yang meminum khamar faqad kafara, maka dia telah kafir, telah kufur dengan apa? Bima anzalallahu ta'ala, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ala anbiya'ihi, atas para nabi. Artinya segala ketentuan kan sudah ada. Artinya para nabi, para rasul itu membawa ajaran yang mana biasanya terdapat ada beberapa perintah dan juga ada beberapa larangan. Dan khamar ini merupakan hal atau larangan yang kemudian yang harus kita taati. Wa man sallama ala syaribi, barang siapa yang memberi salam ala syaribil khamri, atas atau kepada orang yang peminum khamr, ausafahu, atau bersalaman, kita memberi salam atau bersalaman, ahbatallahu ta'ala amalahu arba'ina sanatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapus amal kita sebanyak atau selama arba'ina sanatan, sebanyak atau selama 40 tahun. Ketika ada orang yang mabuk, orang minum khamr, kita tidak dianjurkan untuk memberi salam ataupun kita bersalaman atau bermusafahah. Jika ada seseorang yang kemudian memberi salam atau kemudian memberikan ucapan selamat atas kemabukannya, ini tidak boleh. Artinya kalau memang ada orang seperti itu, maka amal ibadah kita sebanyak 40 tahun itu akan dihapus atau dicoret oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau amal ibadah sebegitu banyak, toh kita semua belum tentu hidup selama itu 40 tahun kemudian dihapus, selesai, kita tidak dapat amal, malah minus yang ada.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u al-khamru wal imanu, tidak akan kumpul khamr dan iman fi qalbi imri'in abadan, dalam hati seseorang abadan selamanya. Ya sudah barang tentu, artinya orang yang mabuk itu pasti, atau orang yang meminum khamr itu pasti tidak memiliki iman, tidak beriman. Sedangkan orang yang beriman itu sudah barang tentu tidak akan melakukan atau tidak akan meminum khamr. Akhirnya ya tidak akan kumpul kedua hal ini. Karena memang ini adalah hal yang baik dengan hal yang buruk disandingkan, maka tidak akan berkumpul. Selamanya tidak akan pernah berkumpul ini. Bagi orang yang beriman, maka sudah barang tentu dia akan taat, dia akan patuh bahwasanya ini adalah larangan Allah, sehingga harus dihindari, harus dijauhi. Sedangkan orang-orang peminum khamr, mereka adalah tidak memiliki keimanan. Ya, EGP cuek. Ini hidup saya sendiri. Kamu jangan ngurusi kehidupan saya biasanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man syariba al-khamra hatta yuzila aqlahu ya'tihi syaitanu fi duburihi 40 marrah kama ya'ti ar-rajulu imra'atahu. Nah, ini malah ngeri lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meminum khamr hatta yuzila aqlahu, sehingga hilang akalnya, sampai dia teler, sampai dia mabuk, sampai tidak sadarkan diri, maka ya'tihi syaitan, maka syaitan itu akan datang kepadanya fi tuburihi, di kubur-duburnya 40 marrah, sebanyak 40 kali. Maka ini menjadi suami istrinya syaitan berarti ini. Kama ya'tihi rajulu imra'atahu, sebagaimana yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuannya. Nah, bagi barang siapa kita, ya ini ancaman memang. Ya, ketika seseorang itu meminum khamr lantas kemudian dia sampai tidak sadarkan diri, akalnya hilang, maka setan itu akan datang kepadanya, ya ini tadi akan mendatanginya di duburnya, jalan belakang, sebanyak 40 kali, sebagaimana hal ini dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Artinya akan diliwat ini tadi, lewat jalan belakang. Ini malah ngeri lagi, ini suami istrinya atau pasangannya setan malah. Kalau orang mabuk kemudian sampai hilang akalnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anahullahu al-khamra, Allah ini melaknat khamr. Wa syaribaha, dan orang yang meminumnya. Jadi khamr itu dilaknat, orang yang meminumnya itu dilaknat. Wa saqiyaha, dan orang yang menuangkan. Biasanya kalau masuk di klub-klub atau di tempat-tempat kafe-kafe, ya misalkan ada yang kemudian meminum khamr, maka orang yang menuangkan, pelayannya itu juga dilaknat. Wa bai'aha, dan orang yang menjual, kena semua ini. Wa mu'ta'aha, dan orang yang membeli. Wa asiraha, dan orang yang memeras, kan biasanya kan dari anggur itu diperas. Wa mu'tasuraha, dan orang yang memesan perasan itu tadi. Wa hamilaha, dan orang yang membawa. Wal mahmulata ilaih, dan orang yang dibawakan. Artinya ada seseorang, ya misalkan datang dari Jakarta, kemudian ini membawa, orang si A ini membawa, kemudian ingin dibawa temannya yang ada di Papua. Nah, orang yang bawa dan yang dibawakan ini kena semuanya. Artinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akila samaniha, dan orang-orang yang memakan harga darinya. Artinya yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya khamrnya, ternyata sampai kemudian orang yang meminum, kemudian orang yang menuangkan, orang yang menjual, orang yang membeli, orang yang memeras, orang yang memesan perasan dari anggur atau khamr itu tadi, kemudian orang yang dibawakan, orang yang membawakan, orang yang memakan dari harga khamr, ini semuanya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik atau tidak terpuji ini, dan mudah-mudahan kita semua diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Al-babu tasi' wal ishrun fi fadilatir ramyi, wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat berguna, dapat bermanfaat di kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, mohon ampun dan mohon maaf atas segala penyampaian, kurang lebihnya ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang Anda dengarkan saat ini 91,9 FM Radio Al-Hikam. Radionya orang Sangatta, media dakwah, informasi dan hiburan keluarga.